rasa-rasanya memaksa kita bertransformasi, memaksa berinteraksi di ruang digital, suatu tantangan tersendiri bagi seorang dosen untuk menjaga kelas interaktif walau melalui pembelajaran digital. Halo, bertemu lagi dengan saya Sheryl Martita Sevia dengan kelas virtual bisnis digital dengan judul All About Startup. Kita terlebih dahulu harus menilik dulu definisinya dari startup. Jadi sebenarnya apa sih startup itu? Menurut Dr. Sunanda, International Journal of Engineering Development and Research 2017, bahwa yang menyatakan bahwa the startups are the kind of companies which are innovative in their course of development, analysis, evaluation, and research for the target segment. Jadi harus diingat bahwa startup itu memiliki karakteristik di bawah ini, di mana harus ada development, analysis, evaluation, and research for the target segment. Jadi tidak boleh startup atau ide startup berangkat hanya dari passion atau hanya dari mengikuti tren semata. Jadi memang harus benar-benar didasarkan oleh apa sih sebenarnya solusi yang harus ditawarkan. Kita akan menilik kembali ke sejarah startup. Jadi sebenarnya startup itu dimulai pada tahun berapa? Pada tahun 1998 ke 2000, di mana banyak sekali perusahaan yang berlomba-lomba dalam membuat website perusahaannya sendiri. Kita kenal dengan hadirnya fenomena bubble.com. Komponen penting dalam sebuah startup tentu saja menjadi hal yang patut kita diskusikan nih, supaya teman-teman yang ingin membuat startup tidak kecolongan dalam tanda kutip ya, supaya kita benar-benar mengerti dan memberikan attention kita supaya startup itu berhasil. Jadi bukan cuma survive tapi juga berhasil. Yang pertama itu ada customer. Tentu saja kita harus serve the customer. Siapa customer kita harus tahu apa yang mereka lakukan, behaviornya seperti apa, karena sekali lagi kita startup itu adalah menilik di definisinya, kita harus berfokus pada solusi, menghadirkan solusi dari target market kita. Dan yang kedua adalah produk. Tentu saja produk ini juga dihasilkan dari buah dari solusi yang customer kita mau. Dan juga kita harus perhatikan timing ketika ingin launching sebuah startup. Jadi jangan sampai terlalu cepat, tapi juga jangan sampai terlalu lambat. Timingnya harus pas. Oke. Yang nomor 4, kita beralih ke competition. Kita tidak boleh sama sekali menyepelekan kompetisi dari sebuah startup ini, karena kita tahu bahwa disrupsi digital ini sangat-sangat masif ya. Jadi kita harus mengetahui siapa kompetitor kita dan apa yang dia lakukan sehingga kita tidak ketinggalan update. Yang kelima, kita akan masuk ke finance. Tentu saja dengan perencanaan yang baik, cash flow yang baik, dengan timeline finance yang baik, itu akan membuat kita semakin robust dalam launching sebuah startup. Dan kita akan masuk ke tim. Tim di sini juga memiliki peran yang sangat penting, bahwa memang sebuah tim ini harus kompak dalam sebuah startup sehingga visinya itu sama, sehingga startup ini bisa berlari kencang dan tidak memiliki masalah internal. Dan ini adalah startup financing life cycle, di mana kita akan melihat bahwa startup ini zaman sekarang banyak investor yang tertarik jika ide kita itu memang solutif dan menarik di marketnya huge gitu ya. Yang pertama adalah angel investor, yang kedua adalah venture capital, dan yang ketiga adalah public markets. Jadi tentu saja sebuah startup nih inginnya IPO ya, inginnya di stage yang nomor 3, yaitu di public markets.
Komponen tim di sini ada hipster, hacker, dan hustler. Kalau hipster ini lebih ke arah UI UX ketika memang startupnya itu bergerak di aplikasi gitu ya. Jadi atau desainer sebuah produk, atau desainer sebuah website, atau desainer sebuah aplikasi yang berhubungan dengan tampilan atau dengan bentuk, dengan look gitu ya, hipster. Jadi tentu saja tim yang memegang di hipster ini personalnya juga harus yang memiliki ide yang kreatif, dan juga dipastikan dia itu menyukai dengan desain begitu ya. Dan yang kedua ada hacker, dimana tentu saja dengan nama hacker itu tidak asing lagi di telinga kita. Ya, jadi hacker ini diharuskan juga mengerti alur ketika startupnya itu bergerak di aplikasi atau website. Hacker ini harus mengerti bidang IT, perkodingan di belakang aplikasi atau website tersebut. Dan yang ketiga adalah hustler, dimana ini bahasa kerennya role yang didapat adalah CEO. Ya, jadi tentu saja ketika kita mendapatkan role hustler atau CEO itu sendiri, kita harus mengerti bagaimana alur bisnis dari hulu ke hilir, dan dia cenderung yang memimpin tim dari sebuah startup. Oke, jadi kita akan ice breaking, dimana kita akan bermain games di sini. Bisa dilihat di layar bahwa ada link, dan juga kalau mau yang praktis aja bisa di-scan. Dan teman-teman akan bisa melihat kira-kira nih teman-teman cocok untuk role startup yang mana. 2 menit dari sekarang. Ini adalah perkembangan startup di Indonesia. Kita sudah melihat bahwa perkembangannya itu dimulai dari tahun 1998 hingga ke 2000, dan di tahun 2020 ini selama hampir 20 tahun banyak sekali yang terjadi, di mana ada munculnya Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan kemudian ekosistem startup ini meluas, dan akhirnya ada dukungan dari pemerintah. Oke, sekian materi startup, dan saya sangat berharap kita bisa bertemu di kelas-kelas yang berikutnya. Saya Shermalita Stevia, sampai jumpa.